Tapi ustadz sekarang kalah sama orang kaya. Mohon maaf, para dai sekarang kalah sama orang kaya. Takluk hatinya, takluk itu bahasa Arab, ya ta'allaq, hatinya nyantol bukan kepada zat yang maha kaya, tapi nyantol sama orang kaya. Itu yang membuat ustadz tuh gak punya pendirian. Itu yang membuat ulama jadi bukan ulama ul akhirah. Kenapa? Tabungan kolbunya kurang banyak, sehingga kalau ada orang punya tabungan dompetnya banyak, takluk. Ini pelajaran Imam Ghazali, ini ilmu Ghazali semua, beliau mengalami semua. Dulu hatinya nyantol. Kalau orang beradab kepada Nabi, di alam ruh dia bernama Ahmad, di alam nyata ini bernama Muhammad. Dia sama. Tapi ada orang ngaji ilmu hakikat, tapi hakikatnya bukan hakikat Muhammadiyah, hakikatnya hakikat iblisiyah. Suka mengatakan bukan Muhammad yang dikubur di Madinah itu. Suka ngomong begitu. Pernah dengar? Hati-hati, itu kepleset dikit langsung suladam Rasulullah. Kita menghindari kalam itu. Dulu dia Ahmad, sekarang dia Muhammad, dia juga. Jangan pernah membedakannya. Huwa. Itulah pertanyaan Sayyidina Mikail kepada Jibril ketika hendak membedah kolbunya waktu berumur 7 tahun atau 5 tahun. Jadi Nabi seperti adinda para santri ini lagi main-main pasir, guling-guling, main futsal, kira-kira begitu. Tiba-tiba ada makhluk datang dari langit bersayap, cepatnya bukan main. Tiba-tiba si makhluk itu bertanya, dialog. Apa kata dia? Huwa Ahmad, huwa Muhammad, gitu maksudnya. Apakah dia yang kita bicarakan di langit itu? Kata Sayyidina Jibril, karena dia sudah menunggu, bahkan baru diizinkan memandang nurnya setelah bersalawat ribuan tahun, sehingga salawat itu sekarang kita sebut salawat Jibril. Itu Sayyidina Jibril baru diizinkan lihat nur salawat 2000 tahunan, kata beberapa masyayikh kita. Ya, ini baru salawat beberapa kali udah pengen mimpi ketemu Rasulullah ya. Belum pantas kita ketemu Rasulullah, ngamalin sunnahnya masih jauh, apalagi salamatus sodornya masih jauh. Maka para kiai, para masyayikh, saya lihat di sini muassis ternyata Syekh Ahmad bin Syakur, dan di depan ada pesantren juga ya. Ternyata ini pas seberang nyebutnya, ya bukan Tahtul Yaman. Ini bolehlah disebut kampung Yaman, kampung santrinya orang Jambi. Dulu banyak zuriat Nabi di sini. Tidak ada zuriat, ada warasat. Dua aja, dan dua-duanya terhubung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nasabun Nabi ithnani, nasab Nabi ada dua. Nasab secara jasadi, itulah As-Sagaf, Al-Haddad, Al-Aidrus, Al-Habsyi. Apalagi yang makbarahnya masyhur di sini, Syekh Al-Habib siapa? Husain Baraghbah. Masya Allah. Yaitu semasa dengan Sahibur Ratib ya. Ada macam-macam, tapi ada fam ruhani. Bernamalah Tariqat Sufi, Mazhab Fiqih. Itu juga fam, tapi fam keilmuan. Itu juga bersanad kepada Rasulullah. Ada yang ahli hadis. Maka kalau kita dalam fikih bersambung ke nabinya lewat famnya Syafi'i, disebut mazhab Syafi'i. Dalam zikir mungkin ada yang Alawiyah, ada yang Syadiliyah, ada yang Tijaniyah, ada yang Naqsyabandiyah, ada yang Samaniyah. Itu fam ruhani, nasab ruh yang kita terhubung kepada Rasulullah melaluinya. Siapa yang tidak punya nasab jasad, ambillah nasab ruh. Siapa yang sudah punya jasad bernasab kepada Rasulullah, sempurnakan dengan bernasab secara rohani kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tangan saya megang kitab untuk tabarruk, karena kalau
masuk pesantren nggak baca kitab kayaknya ngarang-ngarang aja kita ya. Ini tabarukan bi athari a'immatina, fa ana akhtar kitab Minhajul Abidin, kitab Minhajul Abidin, allafahu Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, al-mutawaffa sana 505 ya. Beliau wafat tahun 505, bergelar Hujjatul Islam. Apa makna Hujjatul Islam? Siapapun mendebatnya pasti kalah. Siapapun mendebatnya pasti kalah. Imam Ghazali jangan coba-coba pancing. Dia Hujjatul Islam. Saya memilih bagian fasal rabi'. Di fasal rabi' dari kitab Minhajul Abidin ada beberapa kalimat-kalimat yang mau kita ambil. Ini tidak mengikuti metode lama. Kalau metode lama mulai dari awal harfan khatam. Tapi muskilahnya hari ini banyak pesantren yang enggak khatam kitab karena terlalu serius di muqaddimah. Nah, maka cara untuk mengatasinya harus ada majelis khataman, hanya baca supaya sah kalau sudah membaca kitab. Ya, semoga para masyayikh, para kiai hidupkan majelis khataman. Itu sunnah yang sudah dihilangkan hari ini. Di Jawa masih banyak. Semoga di pesantren ini masih ada. Sekedar baca aja, baca selesai aja setukum. Harus ada majelis itu. Ya. Dulu di Mesir ketika ada wabah dan bala bencana, orang khataman Sahih Bukhari langsung hilang. Tapi kemarin waktu pandemi datang, dicoba lagi. Mungkin himmah kurang tinggi, pandemi tidak kunjung hilang ya, wallahu a'lam bis-shawab. Bisanadina al-muttasil al-Imam Abi Hamid Al-Ghazali, dengan silsilah keilmuan kita yang bersambung kepada Imam Al-Ghazali. Qal al-fasl ar-rabi' al-qalb. Fasal yang keempat mengenai qalbu. Apa kata beliau? ثم عليك بحفظه وإصلاحه وحسن النظر في ذلك وبذل المجهود فإنه أعظم هذه الأعضاء خطرا وأكثرها أثرا وأدقها أمرا وأشقها إصلاحا وأصعبها حالا. Maka hendaklah engkau sibuk menjaga qalbumu bihifzihi wa islahihi, dan mengislahnya, memperbaikinya. Terus yang ketiga apa? Wa husnin nazari bidzalik, dan bagus-baguslah engkau, detaillah engkau memperhatikannya. Kita ini para ustadz ini, para kiai ini dulu kalau mau melamar wajahnya dibagus-baguskan dulu. Ya Pak Ustadz ya. Karena mau ketemu calon dan mertua, calon mertua. Kalau mau ceramah, kebetulan di jamaahnya ada jamaah muslimah, udah bagus-baguskan dulu wajahnya. Kenapa? Orang melihat wajah dan baju. Maka yang dibaguskan, baju dilihat. Apakah sarungnya matching dengan bajunya? Saya nggak tahu nih, nggak matching kayaknya nih ya. Tapi adanya begitu sudah. Dilihat cincin, mana cincin yang cocok. Dilihat kopiah, mana kopiah yang cocok. Nah itu disebut husnun nazari, bagus merawat kolbu, memperhatikan kolbu. Lalu apa kata beliau? Fa'in wa badlil majhud, dan juga konsentrasimu harus lebih banyak dengan kolbu. Fa'innahu, karena kolbu itu a'zamu, adalah anggota yang paling agung, paling besar. Khatran, bahayanya. Sudah pernah lihat guru sama murid tengkar? Sudah pernah belum? Sudah pernah lihat ustadz sama ustadz dulu salam-salaman, peluk-pelukan, sekarang tengkar, sekarang iri-irian? Bahkan saya ketemu ustadz, bahkan tidak hanya ustadz, dia juga seorang sayyid. Gak pantas disebut habib, sayyid aja lah. Datang habib baru, sayyid baru, apa kata dia? Ente jangan ambil lapak aneh. Ini lapak aneh di sini. Ente minta izin dulu sama aneh. Ya salam.
Apa begitu Imam Ghazali mengajarkan? Apa begitu baginda Nabi SAW mengajarkan? Kalau betul dia sadah Ba'alawiyah, tariqahnya Ghazaliyah. Imam Ghazali mengatakan, jika engkau melihat muridmu diajar oleh guru yang lain, bersyukurlah. Kenapa? Berarti tugasmu sudah berkurang. Kalau ada dai baru, muallim baru datang, jangan iri, katakan syukran laka ya Rabb, terima kasih ya Allah. Kenapa? Tugas kita dibantunya, diringankannya. Saya ini mengkader orang lama, tapi belum banyak hasilnya, cuma beberapa yang jadi. Susah loh kader orang. Tiba-tiba Allah kirim orang mau berdakwah di sekitar kita, akhirnya jamaah kita juga ngaji kepada dia. Tugas kita berkurang nggak? Tapi kawan lain, lapak dia yang berkurang. Orang seperti ini lebih baik dia berkhalwat dulu, cari mursyid dulu, ngaji kolbu dulu kepada ahlinya, baru dia kembali ke dunia dakwah. Kalau enggak, dia dakwah bukan ilallah, tapi dakwah ke dalam dirinya. Dia dakwah bukan bagi nur, tapi bagi nar. Nur membuat orang saling berkasih sayang, nar membuat orang saling bertengkar. Maka kalau ada majelis yang sudah menjelek-jelekkan orang, menggibahkan orang, itu malaikat sudah nggak ada, nurnya hilang, yang ada narnya. Nauzubillah min dzalik. Saya kalau sudah ada majelis begitu, saya pergi. Hatta wa in kana yaqul annahu habib sayyid, alim kabir, syekh kabir, wali kutub, saya nggak percaya. Mau disebut wali kutub, wali ketep, wali kutub kupret, apalah ya, nggak percaya kita. Masa dia ngomongin orang, ngomongin aib orang, kecuali dia ingin mendoakan orang yang dibicarakan itu untuk kebaikan. Itu lain cerita, ya, itu lain cerita. Taib. Wa aktsaruha atharan, qalbu itu paling banyak efeknya. Jika qalbu nggak beres, ngaji nggak beres. Makanya santri-santri kesurupan itu masalahnya bukan kenapa-napa, bukan kemasukan jin, hatinya lagi nggak nyaman. Maka perlu ada namanya orientasi. Jadi kalau orientasi para ustadz, jangan serius-serius, banyakin main aja. Kalau orientasi itu main-main, zikir, belajar dikit-dikit, diskusi. Yang penting dia nyaman. Kalau si santri sudah nyaman, kolbunya sudah menyatu dengan tempat ini, dia akan nyaman ngaji. Maka pesantren akan sedikit orang kesurupan, ya. Wa azkur, kata beliau, ya, cuma adaqquha amran wa asyaqquha islahan wa as'abuha halan. Hati ini paling sulit dibenerin, karena ada orang mau mengislah kolbu tapi pakai ilmu yang bukan ilmu kolbu, tambah rusak. Ingin mengislah kolbu tapi memperdalam bahsul masail, gak nyambung. Bahsul masail dalam bab fikih, ya, fikih bahsul masail, kita cari-cari masalah. Tapi orang bahsul masail wajib bertasawuf. Kalau enggak nanti dia cari bahsul masail sama gurunya, cari-cari masalah nanti sama orang lain yang enggak perlu dia cari masalah. Sehingga benarlah kata Imam Ghazali, ilmu itu tetap ada afatnya, afatul ilm. Benar, afatnya ilmu, aibnya ilmu. Nah, di sini beliau menyebutkan kenapa penting merawat qalbu. Allah Subhanahu wa taala berkalam, ya, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Ya Allah berbicara. Dialah yang mengetahui mata yang berkhianat. Jadi khianat itu ketahuan di mata. Bahaya nih. Bahaya Pak mata. Mata-mata tertentu bisa mengenal mata pengkhianat. Orang bermain mata, nah itu istilahnya. Bermain mata. Nah, hati-hati. Dulu di zaman Rasulullah, para munafik itu main mata terus. Maka disebut Allah Maha mengetahui khainatal a'yun, khianatnya mata.
Wa ma tukhfis sudur, dan apa yang disembunyikan di dalam qalbu, di dalam sudur, dada. Kalau Ar-Razi tidak tahu. Pak Kiai bisa baca isi hati santri Pak Kiai? Tak bisa Pak Kiai, ya? Sama kita berarti. Buya bisa Buya? Bisa baca isi hati orang? Sepertinya belum tidur malam ini. Ya. Ya. Kita ini tidak sanggup mengakses ke dalam kolbu kecuali Allah bukakan kolbu ini. Kalau sudah bisa masuk ke dalam kolbu ini, baru bisa masuk ke kolbu orang. Kalau sudah bisa masuk ke alam akal, baru bisa masuk ke akal orang. Yang tahu isi kolbu siapa? Nah, kolbu ini dua aja. Ada sudurul mu'minin, ada sudurul munafiqin. Sudurul mu'minin kuburul amwar. Dadanya orang-orang beriman itu kuburan ma'rifat, kuburan ma'rifat, iman, zikir. Kuburannya, maksud kuburan itu tempat tersimpan. Lain dengan sudurul kafirin munafikin, ya. Maka disebutkan di bagian bawah, annal qalba khazanatu kulli jauharin lil abdi. Qalbu itu khazanahnya setiap hamba. Mohon maaf, dulu saya pernah sampaikan, ilmu itu fisudur atau fisutur? Ilmu disudur atau disutur? Ini sutur ini. Ilmu yang sebenarnya di mana? Benar? Yakin? Seandainya nggak ada kitab, semua kitab dibakar, kalau masih ada sudurul mukminin, sudurul arifin, tidak ada masalah. Tapi kalau sudah mati para arifin, orang-orang yang bermakrifat kepada Allah, mati orang-orang mukmin, para alimin, kitab walaupun isinya Masya Allah, terbaca nggak isinya? Kenapa santri kelas 1 lain cara bacanya dengan santri kelas 3? Kitabnya sama, karena perbedaan sudur. Kenapa ustadz ngaji gurunya baru 5, beda hasilnya dengan ustadz gurunya 10? Kenapa kiai yang ngajar 5 tahun beda dengan cara ngajarnya kiai yang udah ngajar 30 tahun? Yang berbeda sudurnya. Sudurnya ini yang mahal, dadanya. Karena dadanya dia tabung setiap hari nama Allah. Kalau orang baru nabung 5 tahun, tabungannya banyak gak? Kecuali dia dapat rezeki nomblok. Nah, itu laduni namanya. Kalau orang kaya sedekahnya pakai duit. Ulama sedekahnya pakai apa? Ulama sedekahnya pakai apa? Bagi-bagi ilmu. Lebih mahal ilmu apa duit? Tapi ustadz sekarang kalah sama orang kaya. Mohon maaf, para dai sekarang kalah sama orang kaya. Takluk, hatinya, takluk itu bahasa Arab, ya ta'allaq. Hatinya nyantol bukan kepada zat yang maha kaya, tapi nyantol sama orang kaya. Itu yang membuat ustadz tuh gak punya pendirian. Itu yang membuat ulama jadi bukan ulama ul akhirah. Kenapa? Tabungan kolbunya kurang banyak, sehingga kalau ada orang punya tabungan dompetnya banyak, takluk. Ini pelajaran Imam Ghazali. Ini ilmu Ghazali semua, beliau mengalami semua. Dulu hatinya nyantol sama orang kaya. Ghazali ini orang miskin, lalu jadi orang alim, jadi rektor, orang kaya, gurunya para menteri. Jadi kaya beliau. Mengalami juga. Tapi ada yang merasa belum kaya-kaya, gurunya para pejabat.
DJ